Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah, dimohon untuk adik-adik mendengarkan panduan berikut ini ya. Kepada para orang tua, diharap mendampingi anak-anaknya pada saat beribadah online, khususnya adik-adik di kelas balita dan batita. Untuk adik-adik, saat beribadah, jangan lupa tetap berpakaian rapi dan sopan ya, seperti di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti arahan dari kakak-kakak sekolah minggu selama ibadah berlangsung. Selama beribadah, adik-adik diharapkan tetap fokus untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai melakukan kegiatan lain ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, Kakak Ica akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat mengikuti Tuhan ibadah sekolah minggu online. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom adik-adik. Shalom. Semoga dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Tentunya Sabtu kemarin kita merayakan ibadah Paskah. Offline bertemu teman-teman walaupun cuma sebentar, tapi kerinduan hati adik-adik untuk ibadah offline dapat dilaksanakan dengan offline akhirnya. Kita angkat pujian selanjutnya.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih, 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 kasih. Sekali lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pujian tadi mengatakan kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Di sini adik-adik siapa yang suka marah-marah? Ayo, siapa yang suka marah-marah kalau disuruh mamanya? Ayo ibadah sekolah minggu. Sebentar Mbak, masih ngantuk. Siapa yang suka kayak gitu? Nggak ada kan? Tuhan mengajarkan kita untuk terus sabar, untuk selalu memiliki kasih, agar kita tidak mudah marah-marah. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu. Kau telah memberkati pujian penyembahan kami ya Bapa. Kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicara melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau buka hati dan telinga kami agar firman yang telah hamba-Mu sampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan doa serta ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak di rumah, selamat pagi. Nah, kalian semua sudah muji Tuhan kan? Tadi sama-sama kita sudah bernyanyi tentang kasih. Nah, kasih itu adalah kata yang singkat ya, hanya terdiri dari KASIH, 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 kasih. Tadi juga belajar pujian itu. Nah, apa itu kasih? Pagi hari ini kita belajar tentang kasih yang melampaui batas. Kalau di dalam kehidupan kita semuanya ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Kenapa di rumah itu ada pagar, ada pembatas supaya tahu, oh ini batasnya rumah si A, ini batasnya rumah Bapak B. Nah, mereka semua pasang pagar supaya tidak dilanggar batas itu. Nah, kalau di rumah ada orang tua bikin aturan, misalnya jam 9 harus sudah tidur, gak boleh nonton TV lagi, gak boleh main HP. Nah, di sekolah juga ada aturan, gak boleh kita langgar, ada batas-batasan. Nah, setiap aturan dibuat pasti untuk kebaikan. Nah, tetapi ada satu aturan, ya, aturan itu yang tidak ada batasnya, yaitu kasih yang melampaui batas. Kalau boleh ini misalnya ini di dalam kotak. Nah, kalau kakinya melangkah satu lewat batas, jadi sudah melanggar aturan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita tentang kasih yang melampaui batas. Jadi tidak ada batasnya. Nah, kira-kira kasih siapa ya, kasih yang melampaui batas itu? Ya, coba kita akan baca dulu di dalam Mazmur 145 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi begini, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9 katakan Tuhan itu baik kepada semua orang. Berarti Tuhan baik kepada orang yang baik, Tuhan baik kepada orang yang jahat, Tuhan baik kepada orang yang sudah berdosa, Tuhan baik kepada semua orang. Dikatakan semua orang. Jadi Tuhan enggak pilih-pilih. Oh, Tuhan baik buat anak-anak kecil saja. Tuhan baik buat papa-papa saja. Tuhan baik buat oma-oma saja. Nenek-nenek atau kakek-kakek. Tidak. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan baik buat semua orang. Kebaikan Tuhan itu seberapa besar? Saya ingat di dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak satu-satunya diberikannya. Bukan hanya diberikan, udah diberikan pada dunia, sudah dia lahir. Tidak berhenti seperti itu. Tapi Tuhan mengerjakan. Nah, ini yang dikatakan kasih yang melampaui batas. Tuhan mengerjakan karya yang terindah dalam kehidupan kita. Dia mau rela mati di salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Coba ingat kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, kita lihat dulu ya di slide sebentar cuplikan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37.
Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Ya, sudah ya? Nah, kalian sudah lihat kan sekilas tentang orang Samaria yang baik hati? Nah, orang Samaria, pertama ada 3 orang yang lewat. Ya, di situ ada 3 orang yang lewat. Ada orang Lewi, ada orang imam, ada orang Samaria. Nah, orang Samaria itu dia tidak kenal. Dia bukan orang dari golongan yang terpandang juga. Nah, dia juga bukan orang yang mengenal Tuhan Yesus. Tapi dia mau menolong. Dia tidak kenal siapa itu orang tadi yang dirampok, siapa itu orang yang terluka-luka. Tapi dia mau menolong. Tidak hanya menolong berhenti sampai di situ. Dia mengobati, memberikan uang kepada pemilik penginapan. Sungguh luar biasa. Nah, kalau kasih yang diajarkan dunia, itu kasih-kasih yang memiliki batas. Tapi kalau kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, itu adalah kasih yang melampaui batas. Kalau kasih dunia anak-anak, kalau kamu baik, aku juga baik. Kalau kamu memberi, aku juga akan memberi kamu. Nah, banyak orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau kamu, misalnya temanmu pukul kamu. Oh, dia mukul. Mana yang dipukul? Kenapa kamu tidak gantian mukul? Nah, banyak orang-orang mengajarkan seperti itu. Tapi Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Seperti perumpamaan orang Samaria tadi. Dia menolong walaupun tidak mengenal. Kalau kasih dunia itu karena kondisi, karena situasi, karena keadaan. Tapi kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kasih yang melampaui batas. Tidak ada batasnya. Kita harus sama-sama belajar seperti Tuhan Yesus. Tidak hanya kalian anak-anak yang masih kecil yang harus belajar. Kita orang dewasa juga harus belajar lebih lagi tentang kasih yang melampaui batas. Seperti Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita dengan
tergantung mati di kayu salib. Kasihnya sudah ditunjukkan. Kalau mungkin kasih orang tua kepada anak terbatas. Kasih anak kepada orang tua juga terbatas. Ketika mama papa mengasihi kalian, dia tunjukkan dengan apa yang mungkin kalian minta, dengan apa yang kalian berikan kepada orang tua, menunjukkan kasih kalian juga kepada orang tua. Tapi pada saatnya mungkin kalian juga akan kecewa, begitu juga orang tua akan kecewa. Tapi Tuhan enggak pernah. Dia tetap menunjukkan kasihnya kepada kita. Seberapa banyak kita sudah berdosa, seberapa banyak pelanggaran kita, seberapa banyak kita buat Tuhan menangis. Tapi Tuhan tetap tunjukkan kasihnya itu buat kita. Dengan dia mau rela mati di kayu salib, menebus segala dosa-dosa kita. Kita percaya anak-anak bahwa Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan kasih-Nya, kasih yang melampaui batas, yang tidak bisa kita balas atau tidak bisa kita berikan. Dengan apapun juga, kita membalas kasih Tuhan tidak sebanding dengan kasih yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita baca sekali lagi ayatnya tadi ya. Di Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Jadi Tuhan kasih-Nya kepada semua orang melampaui batas. Tuhan tidak disalib hanya untuk kita, tapi untuk semua orang, khususnya orang yang mau percaya kepada Tuhan pasti akan diselamatkan. Dan firman Tuhan tadi katakan bahwa dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Semua yang dijadikannya mendapat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Segalanya dijadikan Tuhan. Mendapat kasih Tuhan yang melampaui batas yang begitu hebat dan luar biasa. Nah, adik-adik di rumah enggak perlu berkecil hati. Kita enggak perlu minder karena kita punya Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa. Ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan memiliki kasih yang melampaui batas. Semua adik-adik di rumah, anak-anakku, mau kan kita belajar bersama-sama memiliki kasih yang seperti Tuhan Yesus, kasih yang melampaui batas. Sekalipun kamu dijahati, sekalipun kamu dihina, sekalipun kamu diejek, sekalipun kamu direndahkan, sekalipun kamu tidak dianggap, tetaplah memiliki kasih yang seperti Tuhan Yesus. Kasih yang melampaui batas, yang mau rela menderita demi kita semuanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Kami percaya bahwa anak-anak semuanya di rumah semakin dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak di rumah semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Nah, anak-anak di rumah tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan kembali sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita naikkan pujian Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan dengan gerakan ya. Kalian boleh lakukan bersama mama, papa, kakak, adik di rumah. Kulihat di wajahmu
Yesus. Mari kita sama-sama satu dalam doa, kita akan tutup ibadah kita saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami ucap syukur terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama ibadah secara online ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu di rumah ya Bapa, berikan mereka tetap Tuhan hati yang mengasihi Tuhan, iman percaya mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun anak-anak semuanya belum bisa beribadah bersama-sama Tuhan di gereja, Tuhan juga memberkati orang tua ya Bapa yang terus mendampingi putra-putrinya Tuhan Yesus dalam ibadah selama mereka di rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ajar kami, tolong kami Tuhan untuk kami terus memiliki hati seperti Engkau, hati yang penuh kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap mohon pimpinan-Mu untuk ibadah minggu depan ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.